Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya tentang pengolahan data menggunakan Command Line Tools. Command Line Tools adalah perintah-perintah yang dapat digunakan untuk mengolah data pada sistem operasi Linux atau Mac. Perintah ini memungkinkan Anda untuk mengolah data dengan cepat dan efisien, tanpa harus menggunakan perangkat lunak yang lebih rumit. Saya akan membahas beberapa proses pengolahan data yang umum digunakan, seperti filtering, substitusi teks, splitting column, dan redirection output. Kita menggunakan terminal untuk melakukan operasi. Sebelum memulai operasi, kita periksa dulu filenya. Di sini saya akan menggunakan file churn.csv. Sebelum memulainya, kita akan melihat ada berapa baris data yang ada pada file churn.csv. Di situ kita bisa lihat menggunakan csv start -1 dengan account pada file churn.csv. Di sini terlihat ada 10.000 baris data yang terdapat dalam file churn.csv. Selanjutnya kita cek untuk ada berapa kolom dari data tersebut dengan perintah tutup. Oke, di sini bisa dilihat ada 14 kolom. Baik, selanjutnya kita akan melakukan filtering data dari 13 kolom tersebut. Kali ini kita akan melakukan skenario filtering menggunakan beberapa perintah dari csvqueue, grep, awk, cat, dan cut. Skenario-nya adalah kita akan melakukan filtering data dari sebuah file yang ini kita dengan nama filenya churn.csv, di mana kita akan menampilkan pria berusia 25 tahun yang berasal dari Germany. Selanjutnya, setelah data dihimpun, kita melakukan substitusi teks dari Germany menjadi Jerman dan male menjadi laki-laki. Lalu setelah itu, kita akan menyimpannya dalam sebuah file baru. Baik, selanjutnya untuk yang pertama, kita lakukan menggunakan csvqueue. Dalam hal ini, saya menggunakan csv SQL. Di sini kita menggunakan perintah csv SQL dengan query sama seperti SQL pada umumnya. Kita gunakan username, biografi, gender, age, from churn, di mana geografi sama dengan Germany, and gender sama dengan male, and age sama dengan 25 dari file churn.csv. Di sini selanjutnya kita pakai pipe, kita lakukan piping menggunakan set untuk melakukan substitusi teks dari Germany akan kita ubah menjadi Jerman. Lalu selanjutnya kita lakukan lagi piping berikutnya, set as male menjadi laki-laki. Oke, kita tutup dengan G, tutup lagi. Oke, selanjutnya kita akan simpan dalam format CSV dengan CSV format dengan delimiternya satu saja, koma, dengan nama file
kita beri nama churn CSV SQL .csv. Oke. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Oh, kita lupa memberi, ada kesalahan. Oh, maaf, kita ada kesalahan di sini. Oke, kita simpan. Baik. Oke, kita tampilkan folder. Ya, di situ sudah terlihat. Ya. Kita panggil cat churn csv sql.csv. Kita gunakan csv loop. Ada di sini kita sudah bisa lihat hasilnya. Berikutnya kita akan melakukan perintah menggunakan csv cut. Di sini kita akan buat headernya dulu. csv cut berarti gender age dari file churn csv. Selanjutnya kita lakukan coding. Kita gunakan grep untuk mencari surname, dan kita lakukan juga untuk yang kedua csv cut dengan kolom yang sama. Dari churn csv, lalu diikuti dengan grep. Kali ini kita akan mencari Germany, mail 25, lalu kita tutup kurung, kita pipe. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita mengubah Germany menjadi Jerman. Lalu kita ubah lagi mail menjadi laki-laki. Selanjutnya kita akan menyimpan dalam format CSV dengan delimiter koma. Nah, kali ini kita namakan churn csv cut .csv. Maaf, ada kesalahan. csv cut ya, kita cek apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada. Kita clear dulu. Kita panggil untuk csv cut churn csv cut. Kita gunakan csv loop agar rapi. Oke, di sini tabelnya sudah tampil. Untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, kita buka di tab baru. Kita akan menggunakan perintah kombinasi grep dan awk di sini. Di sini untuk headernya kita gunakan metode yang berbeda. Di sini saya menggunakan get -n1 dari file churn
column.csv. Di sini saya menggunakan lagi AWK untuk menampilkan kolom tertentu dengan delimiternya koma. Di sini kita gunakan print kolom ketiga, delimiter kolom kelima, kolom ke-6, kolom ke-7. Kolom ke-7 kita tutup kursinya. Lalu kita gunakan dan di sini kita menggunakan grep kita akan mencari data yang mengandung Germany, Mei, dan 25 dari file germ.csv. Selanjutnya kita gunakan AWK lagi untuk menampilkan data pada kolom tertentu. Di sini kita gunakan delimiternya koma. Lalu kita akan print kolom mana yang akan dipakai. Di sini ada kolom 3, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Kita tutup. Lalu kita tutup kurungnya. Lalu selanjutnya kita akan kembali lagi untuk melakukan substitusi teks Germany menjadi Jerman. Lalu untuk berikutnya adalah male akan menjadi laki-laki. Selanjutnya kita akan simpan dalam CSV format, delimiternya koma. Nama filenya kali ini kita kasih nama grep.csv. Kita coba simpan. Oh, ada satu yang bermasalah. Kita cek. Oh, di sini kita kurang ketiknya. Baik, kita cek. Oke, di sini kita sudah dapat melihat ada file grep.csv di situ, artinya sudah tergenerate. Kita clear. Lanjut kita akan menampilkan file grep dengan menggunakan csv log. Di sini sudah tampak tabelnya. Selanjutnya untuk yang berikutnya kita akan menggunakan perintah AWK. Kita lakukan dengan membuat itu dulu, menggunakan cat csv, lalu AWK delimiter koma. Di sini kita akan mencari data yang namanya semen, lalu kita cetak kolom 3, kolom 5, kolom 6, dan kolom 7. Selanjutnya kita tambahkan dan kita gunakan cat lagi.
CSV. Selanjutnya kita lakukan untuk yang kedua kalinya, untuk datanya kita ambilkan dengan kondisi kolom 5 sama dengan ini, dan kolom 6 sama dengan mail, dan kolom 7 sama dengan 25. Selanjutnya kita print kolom 3, kolom 5, kolom 6, kolom 7, lalu kita tutup burungnya. Selanjutnya untuk substitusi tidak seperti yang sebelumnya kita menggunakan save, kali ini kita juga menggunakan AWK untuk melakukan substitusi. Untuk AWK sendiri ada dua perintah. Di sini kita pakai beberapa dulu, pakai sub Germany. Kita akan mengganti menjadi Jerman. Lalu selanjutnya kita buat lagi untuk yang kedua. Untuk substitusinya kita gunakan sub lagi, dalam turun mulai menjadi laki-laki. Kita tutup. Oke, di sini selanjutnya kita akan menyimpan. Kita typing CSV format, delimiternya koma, nama filenya kita beri nama .awk.csv. Oke, kita cek apakah berhasil. Baik, di sini sudah berhasil. Kita lihat dulu. Selanjutnya kita get dan awk dengan csv. Oh, tidak ada datanya. Baik, kita tampilkan menggunakan get turn awk csv dengan csv dulu. Oke, di sini sudah tertampil data yang kita perlukan. Oke, selanjutnya kita akan buka tab baru lagi. Selanjutnya kita akan melakukan dengan menggunakan perintah cut. Di sini kita buat headernya dulu menggunakan cut dengan kolom ketiga 5, 6, 7 dengan delimiter koma dari file .csv. Kita kombinasikan dengan drag untuk mencari surname. Selanjutnya kita kombinasikan lagi dan cut dengan kolom 3, 5, 6, 7 delimiter koma dari file .csv. Kembali lagi kita gunakan drag. Untuk kali ini kita mencari Germany, mail, dan
kita akan melakukan perubahan nama menggunakan AWK. Jadi kali ini kita tidak gunakan sub, kita gunakan csub. Germany menjadi Jerman. Oh maaf, saya kurang. Menjadi Jerman, tutup kurung. Kita typing lagi kita AWK csub. Menjadi laki-laki. Oke, selanjutnya kita akan kembali menyimpan dalam format CSV dengan delimiter koma. Nama filenya kali ini kita beri nama CSV. Kita coba. Oh, ada yang salah. Ada berita yang salah, pakai cut. Oke, kita coba. Oke, kita cek. Oke, file churn cut-nya sudah tersimpan. Kita clear, kita panggil cat churn cut.csv dengan csv. Oke, sudah tampil semua. Di sini kita punya 5 tabel yang kita generate menggunakan perintah yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan perintah csv sql. Tab berikutnya kita menggunakan csv cut. Tab berikutnya kita menggunakan grep. Tab berikutnya kita menggunakan perintah awk. Dan selanjutnya kita menggunakan cut dengan kombinasi grep dan awk. Di sini dapat kita lihat bahwa tabel yang di generate semuanya sama. Oke, tinggal bagaimana nanti akan memilih mana yang lebih nyaman untuk digunakan. Pada dasarnya banyak cara untuk menampilkan data yang kita mau. Baik, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi lebih dalam dari file churn CSV ini. Kita buka sheet baru, tab baru di terminal. Jadi churn itu dalam istilah bisnis adalah kehilangan pelanggan. Jadi churn dihitung berdasarkan jumlah pelanggan yang meninggalkan bisnis kita dalam waktu tertentu. Yang churn ini itu penting kita ketahui dalam sebuah bisnis karena churn ini menjadi proyeksi keberhasilan suatu sistem bisnis dalam mempertahankan pelanggan. Sebelumnya kita lakukan eksplorasi sederhana dahulu menggunakan csv start. Kita gunakan perintah biasa. Di sini kita ditampilkan 14 tabel. Jadi ringkasan data dari 14 tabel ini. Yang perlu kita perhatikan di geografi ini yang menarik adalah di Prancis ini 50% pelanggannya itu berada di Prancis. Selanjutnya untuk gendernya hampir seimbang 55 banding 45. Selanjutnya untuk kisaran umurnya
paling banyak itu di usia 37, 38, 35, 36, 34. Selanjutnya di balance. Balance ini yang menarik ada di sini. Jadi banyak yang balance-nya 0. Jadi di situ ada sekitar 36% balance-nya 0. Lalu untuk berikutnya adalah di estimated salary. Di sini kisarannya lebar sekali dari 11 sampai 199.000, mendekati 200. Selanjutnya sebenarnya adalah intinya dari sini adalah di kolom exit. Kolom exit ini terdapat 2000, sekitar 2000-an data, itu yang mana di situ terjadi churn. Di situ banyak yang keluar dari sistem itu. Di sini kita akan memprediksi gitu ya, apakah seorang itu akan meninggalkan bisnis kita menggunakan data yang ada. Mana sih negara-negara atau gender atau kisaran umur yang di situ banyak yang keluar. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu untuk data yang kosong. Apakah ada data yang kosong? Di sini kita gunakan CSV stat lagi, tapi kali ini kita gunakan perintah null untuk menampilkan apakah kolom tersebut ada data yang kosong. Di sini kita bisa lihat bahwa semuanya false, artinya bahwa semua data pada kolom-kolom tersebut terisi. Jika tidak terisi, biasanya diperlukan pengolahan lebih lanjut dengan penyesuaian agar data tersebut menjadi terisi. Karena ini sudah terisi semua, jadi kita bisa melakukan analisis langsung. Kali ini kita menggunakan CSV SQL lagi. Di sini kita menggunakan query select. Kita akan memilih. Jadi di sini kita akan menampilkan data sejauh mana sih pengaruh geografis dan gender terhadap tingkat exit ini ya. Jadi gender. Selanjutnya kita akan melakukan perintah sum untuk pada kolom exited dan count. Pada kolom exited juga. Yang ini nanti kita gunakan untuk menghitung persentase mereka yang keluar. Jadi di sini from churn, database-nya churn, kita melakukan group by geography, lalu gender. Selanjutnya dari file churn.csv kita lihat dengan CSV agar lebih mudah untuk melihatnya. Di sini kita bisa lihat data-datanya. Jadi kita bisa melakukan penghitungan. Jadi echo 60 berarti 221 100.
Di sini kita pakai BS minus R. Oke, kita pakai BJ minus R yang itu nanti akan menampilkan angka dengan desimal. Selanjutnya kita lakukan untuk yang lain. Jadi di sini ada 350, yaitu 7 dan 3. Selanjutnya di sini ada 48, 193. Selanjutnya ada 36 dan 316. Selanjutnya ada 231, 1089 dan 182, 1388. Oke, dari sini bisa dilihat female dari semua negara itu mempunyai kecenderungan untuk churnnya lebih tinggi daripada male. Selain itu, untuk di Germany ini baik female dan male-nya itu lebih tinggi kecenderungan untuk terjadinya churn dibandingkan negara Prancis dan Spain. Selanjutnya, bagaimana jika kita menambahkan umur pada pencarian kita kali ini? Jadi untuk penelusuran kali ini kita akan tambahkan age. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan pembatasan. Kita batasi jadi 30 saja. Baik. Jadi kita urutkan berdasarkan some exited, dash, lalu exited. Tes juga kita batasi 30. Ini kita akan menampilkan oke. Di sini kita bisa melihat bahwa potensi churn itu sendiri banyak terjadi di kisaran umur 40-an, 39 sampai sekitar 50. Dan di situ juga bisa kita lihat masih dominan female daripada male untuk peluang churnnya. Saya rasa cukup apa yang perlu kita bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.